Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali melalui doa pagi. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai ke 7. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kesempatan pagi ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Kiranya firman ini akan menjadi pertumbuhan iman kami, hingga kami pun tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Ajari kami setiap hari, setiap saat, hingga kami pun tetap tekun di dalam ajaran kasih Kristus. Begitu juga ya Tuhan, urapi hamba-Mu orang berdosa ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hamba-Mu, dan Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu, hingga firman Tuhan ini bisa menguatkan iman kami kepada Yesus Kristus yang selalu menuntun dan menyertai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini kami ambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak Ibu sekalian, tentu saja Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengulangi kembali firman Tuhan ini. Pada waktu pagi benar Yesus lewat, maka dia melihat seorang buta yang sejak lahirnya. Tetapi di sini murid-murid Tuhan Yesus mempertanyakan, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Tetapi di sini Tuhan Yesus menjawab, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Yesus." Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam kehidupan ini tidak disangka-sangka Yesus melihat dan Yesus tergerak hatinya untuk berbuat sesuatu untuk si buta yang sejak lahir ini. Maka perbuatan Yesus ini, yang dimana dia meludah dan mengaduk tanah, maka mengoleskan ke matanya dan menyuruh si buta, "Pergilah ke Siloam." Siloam yang artinya diutus. Maka orang buta itu pun pergi
dan membasuh matanya. Dan dia kembali lagi kepada Yesus. Ternyata dia sudah melek. Yang kita diambil dari hikmahnya ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang buta itu mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Maka pada bacaan hari ini menunjukkan bahwa orang itu bukan hanya memperoleh penglihatan saja. Orang itu juga memperoleh iman. Dia benar-benar menjadi umat Tuhan yang percaya kepada terang dunia. Dia benar-benar mendapatkan penglihatan pada mata dan pada hatinya. Penglihatan orang buta itu membuat orang-orang terpecah menjadi dua kelompok. Bapak Ibu sekalian, bahwa terjadinya di mana Yesus membuat dan mencelekkan orang buta tadi yang bisa melihat, ini ternyata terjadi kegesian atau perpecahan dan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama takjub dan percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias karena mujizat yang dia kerjakan ini. Bapak Ibu sekalian, kelompok pertama ini sangat heran, sangat takjub apa yang dilakukan Yesus, di mana dia bisa mencelekkan yang seorang buta dari lahir ini bisa melihat kembali. Tetapi sebagian lagi menolak dia karena Yesus mengerjakan pekerjaan ini di hari Sabat. Bagi Yesus, Sabat itu akan tiba setelah dia menebus kaum pilihannya hingga genap jumlahnya sebagaimana ditentukan oleh Allah. Berjadi antara orang Yahudi sendiri memiliki prinsip dia harus menghargai atau menghormati hari Sabat. Tetapi menurut Yesus hari Sabat itu, kalau Tuhan Yesus udah bisa menggenapi kaum pilihannya, yaitu jumlahnya sebagaimana ditentukan oleh Allah sendiri. Itu ternyata sangat menyinggung orang-orang Yahudi. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus ini yang dilakukan pada hari Sabat ini ternyata sangat menyinggung orang-orang Yahudi. Mereka membenci dia karena dia melanggar Sabat. Tidak peduli betapa besar mujizat yang dilakukan dia lakukan. Tidak peduli cinta kasihnya bagi orang-orang yang menderita. Jika dia melanggar Sabat, dia harus dihukum. Inilah kelompok kedua. Jadi orang-orang Yahudi ini sangat menghargai hari Sabat itu sendiri. Maka dia tidak peduli apapun yang dilakukan Yesus, baik itu menolong orang, baik itu walaupun peduli cinta kasihnya bagi orang-orang yang menderita. Jika dia melanggar Sabat, menurut orang Yahudi harus dihukum. Kelompok yang membenci Yesus dan ingin menghukum dia untuk hal-hal yang dikerjakan, tidak peduli betapa besar, baik, dan mulianya pekerjaan itu. Selama hari Sabat dilanggar, mereka akan menghukum Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, kita juga ingat apa di mana orang Yahudi itu memanggil orang tua si buta dan mempertanyakan kepada orang tua si buta yang telah dijelekkan tadi. Maka orang tua itu menjawab kepada orang Yahudi itu, demikian, tanyakan sendiri kepada anak ini, karena anak saya udah dewasa dan dia juga bisa berkata-kata sendiri.
Kenapa orang tua si buta itu mengatakan demikian? Karena dia takut. Kedua, dia takut dikucilkan dari lingkungannya. Maka dia tidak mau ngambil resiko itu. Maka dia suruh mempertanyakan sendiri kepada anaknya karena udah dianggap dewasa. Mengapa bangsa Yahudi itu sampai mempertahankan hari Sabat ini? Karena bangsa Yahudi ini sangat teliti dalam memelihara Sabat. Karena mereka percaya Sabat sejati, yaitu ketika Tuhan memulihkan bumi ini melalui Israel, hanya akan tiba jika mereka setia pada Sabat setiap minggu. Jika mereka mengabaikan Sabat mingguan, maka Sabat sejati tidak akan datang. Itu menurut bangsa Yahudi. Tetapi Yesus mengajarkan hal yang lain. Sabat sejati justru tiba setelah semua pekerjaan selesai dilakukan. Justru dengan bekerja hingga genap, barulah Sabat akan datang. Ini prinsip Yesus, yaitu dalam Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Maka karena banyak tekanan-tekanan dari bangsa Yahudi sendiri kepada Yesus, maka si buta yang telah dicelekkan itu juga membela Yesus. Karena dia udah dipulihkan dari buta, bisa melihat. Tapi bukan hanya melihat dengan matanya, tapi juga dengan melihat dengan hatinya. Secara spiritual iman dia. Karena pembelaan si buta ini. Kenapa si buta ini membela Yesus? Tetapi orang buta yang telah diberikan penglihatan oleh Yesus, dialah yang membela Yesus. Dia terus menekankan kuasa yang Yesus telah kerjakan pada dirinya. Jadi kuasa yang telah diberikan pada Yesus kepada dia, maka dia selalu membela Yesus. Maka dia pun mempertanyakan si buta ini kepada orang-orang Yahudi. Benarkah Yesus melanggar Sabat? Mari kita renungkan Bapak Ibu. Kalau si buta ini kemungkinan tidak berpendidikan. Si buta ini kemungkinan juga tidak sekolah. Karena apa? Karena dia buta sejak lahir sampai dewasa. Tetapi dari segi kata-katanya itu sungguh luar biasa. Pertanyaan pun mengandung yang hikmat dari Tuhan. Yaitu, benarkah Yesus melanggar Sabat? Pertama, benarkah dia tidak diperkenankan oleh Allah? Mari kita renungkan. Tetapi dia telah melakukan hal-hal yang penuh dengan kuasa ini. Maka dia menganggap bahwa Yesus itu melakukan dengan penuh kuasa. Tetapi kenapa tidak diterima? Kenapa kita tidak mendukung dia? Tetapi bangsa Yahudi itu tidak mau mendengarkan hal ini. Walaupun yang si buta telah dicelekkan baik hati dan matanya, dia bisa melihat secara spiritualnya, melihat Yesus itu adalah seorang nabi di ayat 17 dan Tuhan di ayat yang ke-38. Bisakah orang yang tidak diperkenankan Allah mengerjakan hal-hal besar ini? Mari kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa. Bisakah orang yang tidak diperkenankan Allah bisa mengerjakan hal yang besar ini? Yaitu tadi, mata yang
orang buta yang sejak lahir bisa melihat kembali. Dan masih banyak lagi hal-hal sesuatu yang dilakukan oleh Yesus saat itu. Maka orang buta itu sekarang telah melihat dan beriman. Inilah cara Tuhan memanggil umatnya. Jadi cara Tuhan memanggil seseorang itu mempunyai jalan sendiri-sendiri. Seperti orang yang buta sejak lahir dipanggil, bisa melihat, dan maka dia bisa beriman. Inilah cara Tuhan memanggil umatnya. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian juga merasakan telah dipanggil Tuhan Yesus untuk memuliakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, dan kita bisa menyaksikan pekerjaan Tuhan Yesus kepada orang lain seperti si buta ini? Ini adalah suatu hal yang sangat besar di dalam kehidupan kita, dan yang harus kita juga ikut meneladani kepada orang buta yang telah dijelekkan oleh Tuhan Yesus ini. Kita mungkin tidak buta secara fisik. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak buta, kita tidak buta secara fisik, tetapi kita semua tadinya buta secara hati. Maka hal-hal sesuatu, Bapak Ibu, sering kebanyakan orang hanya melihat dengan mata telanjang dia. Dia tidak mau melihat dengan mata hatinya, atau tidak mau melihat segala sesuatu dengan spiritual dari Tuhan melalui hatinya. Maka dia hanya memandang dengan matanya, maka dia akan tertipu oleh perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu. Hati kita melihat apa yang diinginkan dunia ini, tetapi kita mengabaikan Sang Pencipta dan Pemelihara dunia ini. Betul Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melihat secara spiritual melalui hati kita, maka kita akan bisa melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh si buta yang telah dijelekkan tadi. Kalau kita bisa merasakan sesuatu hal di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hati kita terpikat oleh tawaran dunia ini, tetapi tertidur ketika kita diperhadapkan pada kebenaran firman Allah. Bapak Ibu sekalian, kita hanya sering mengutamakan, terlalu banyak mengutamakan, dan hati kita, mata kita hanya terpikat oleh tawaran-tawaran dunia yang indah ini. Tetapi hati kita tertidur diperhadapkan pada kebenaran firman Allah. Sering kita tidak merasakan bahwa firman Tuhan itu akan menguatkan kehidupan kita, tetapi kita hanya melihat keindahan-keindahan melalui mata kita di dunia ini. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar merasakan apa yang telah dilakukan Yesus dalam kehidupan kita. Maka kita harus meneladani, baik melalui mata dan hati kita, secara spiritual kita harus merasakan. Berarti kita selalu dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan Yesus itu tadi. Hati kita buta, hati kita tidak pernah bisa melihat kemuliaan Kristus. Berarti Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sering, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, bahwa hati kita ini buta. Hati kita ini tidak pernah bisa melihat kemuliaan Kristus, karena kita tidak mau melihat hanya mata kepala kita, bukan melalui hati nurani secara spiritual kita, hingga kita selalu mengeluh dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian,
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu mengandalkan Kristus. Marilah kita selalu melihat dengan hati nurani kita atau spiritual kita karya-karya Kristus di dalam kehidupan kita. Kecukupan kehidupan kita itu semuanya juga karena Tuhan, karena Yesus, hingga selalu menuntun di dalam kehidupan kita. Kita dipenuhi kebutuhan kita itu juga karena Kristus. Itu kalau seseorang itu sudah melihat betapa besarnya Yesus memberi dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengucap syukur apa yang telah diberikan kepada kita, baik itu kesehatan saat sekarang ini, baik itu ekonomi, kecukupan ekonomi, dan sebagainya. Tetapi belas kasihan Kristus membuat kita memiliki hati yang baru. Bapak Ibu sekalian, marilah kita ambil titik merah kita. Tetapi belas kasihan Kristus membuat kita memiliki hati yang baru. Sekali lagi Bapak Ibu, karena belas kasihan Kristus kita memiliki hati yang baru. Hati yang baru ini adalah hati yang melihat apa yang Allah lakukan. Hati yang menginginkan Allah dari apapun. Hati yang dimiliki oleh umatnya yang sejati. Demikianlah firman Tuhan ini. Saya yakin dan percaya setelah hati kita diperbarui oleh Kristus dan kita memiliki hati yang baru ini, kita akan selalu hidup dalam pimpinan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berkat pengasihan Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin dalam kehidupan kami, hingga kami pun telah membawakan firman Tuhan ini ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami, hingga Tuhan pun akan selalu memperbarui hati kami dari hari ke hari, hingga kehidupan kami selalu menyerahkan kepada Yesus, hingga kita pun selalu mengingat dan melakukan karya-karya Tuhan Yesus di dunia ini, karena kita ini sudah diperbarui oleh Yesus. Maka Tuhan, pimpinlah kami dalam kehidupan ini, hingga tuntunlah kehidupan kami ya Tuhan, hingga dalam doa pagi ini kiranya Tuhan akan selalu sertai setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga akan perbarui hatinya, hingga bisa melihat karya-karya Allah di dalam kehidupannya. Maka kami serahkan semuanya ini hanya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Yesus menyertai. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu kurang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.